Jauh sebelum manusia ada, bumi sudah lebih dulu dihuni oleh makhluk ciptaan Allah. Mereka hidup dalam waktu yang sangat lama. Ada yang taat, ada pula yang membuat kerusakan. Lalu, siapakah sebenarnya penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam? Mari kita telusuri kisah awal kehidupan di bumi ini. Chapter 1. Awal penciptaan alam semesta. Jauh sebelum waktu yang kita kenal berjalan seperti hari ini, sebelum ada siang dan malam, sebelum matahari bersinar dan bintang-bintang menghiasi langit, belum ada satupun makhluk yang menampakkan keberadaan di alam semesta. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, tidak ada pergerakan. Segalanya berada dalam kehendak dan kuasa Allah semata. Kemudian Allah, dengan kekuasaannya yang tak terbatas, menciptakan alam semesta. Langit dibentangkan dengan keluasan yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Bintang-bintang diletakkan sebagai hiasan sekaligus penunjuk arah. Planet-planet bergerak pada garis edarnya dengan keteraturan yang sempurna. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang melenceng dari ketetapannya. Semua tunduk dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Bumi pun diciptakan sebagai bagian dari rencana besar tersebut. Pada masa awal penciptaannya, bumi belum seperti yang kita kenal sekarang. Belum ada lautan luas yang berombak, belum ada pepohonan yang menghijau, belum ada gunung-gunung yang menjulang kokoh. Permukaannya masih kosong, sunyi, dan tandus. Tanahnya belum ditumbuhi kehidupan, air belum mengalir membelah daratan. Angin belum berembus membawa kesejukan. Bumi kala itu ibarat hamparan luas yang menanti takdir berikutnya. Meski tampak kosong dan belum berpenghuni, penciptaan bumi bukanlah tanpa tujuan. Setiap bagian alam semesta diciptakan dengan hikmah yang dalam. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tercipta hanya sebagai pajangan semata. Semua berada dalam rencana besar yang telah Allah tetapkan jauh sebelum makhluk memahami keberadaannya. Langit menjadi atap yang melindungi, bumi menjadi tempat berpijak. Siang dan malam kelak akan berganti sebagai penanda waktu. Semua dipersiapkan untuk sebuah kehidupan yang akan datang. Dalam kesunyian bumi yang belum berpenghuni itu, tersimpan ketetapan besar tentang makhluk-makhluk yang akan hadir silih berganti. Allah menciptakan alam sebagai tanda kekuasaannya, agar makhluk mengenal siapa penciptanya, keindahan langit, keteraturan peredaran benda-benda langit, serta keseimbangan alam menjadi bukti bahwa semua ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Penciptaan juga menjadi wujud kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kelak, bumi akan menjadi tempat tinggal, tempat tumbuh, dan tempat kembali. Di sanalah kehidupan berlangsung, ujian dijalani, dan amal perbuatan ditentukan nilainya. Allah menciptakan makhluk bukan karena membutuhkan mereka, tidak pula karena kekurangan. Allah Maha Sempurna tanpa bergantung pada apapun. Justru makhluklah yang membutuhkannya dalam setiap keadaan. Tujuan penciptaan makhluk adalah agar mereka beribadah kepada Allah, mengenal kebesarannya, serta menyadari bahwa kehidupan bukanlah tanpa arah. Setiap makhluk memiliki peran dalam tatanan yang telah ditetapkan. Ada yang bertugas menyampaikan perintah, ada yang menjalankan ketetapan alam, dan kelak ada pula yang menjadi penghuni bumi silih berganti. Bumi, yang awalnya sunyi itu perlahan dipersiapkan menjadi panggung kehidupan. Setiap unsur diciptakan secara bertahap. Daratan dibentangkan, gunung ditegakkan agar bumi kokoh, air diturunkan sebagai sumber kehidupan. Semua tersusun rapi, menunjukkan bahwa penciptaannya bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana agung yang penuh hikmah. Di balik penciptaan langit dan bumi tersimpan pelajaran besar tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Bahwa sebelum kehidupan dimulai, sebelum makhluk pertama menghuni bumi, segala sesuatu telah dipersiapkan dengan sempurna. Dan dari bumi yang sunyi inilah, kisah panjang para penghuni alam semesta akan dimulai. Chapter 2. Makhluk pertama penghuni bumi. Setelah bumi dipersiapkan dengan segala ketetapannya, Allah menghadirkan makhluk yang menjadi penghuni pertamanya. Mereka bukan manusia, bukan pula malaikat. Makhluk ini diciptakan dengan bentuk dan sifat yang berbeda dari yang pernah kita bayangkan. Mereka adalah bangsa jin. Allah menciptakan jin dari api yang sangat panas, api yang tidak seperti api di dunia yang kita kenal.
Api itu halus, tidak berasap, bergerak cepat, dan memiliki energi yang dahsyat. Dari unsur inilah jin diciptakan. Karena asal penciptaannya, jin memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Mereka mampu bergerak dengan sangat cepat, dapat berpindah tempat dalam waktu singkat, dan hidup di alam yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Meski tidak terlihat, jin adalah makhluk nyata yang memiliki kehidupan seperti halnya makhluk lain. Mereka hidup berkelompok, memiliki keturunan, serta menjalani kehidupan di bumi yang saat itu masih sunyi dari manusia. Jin berkembang biak dan memenuhi berbagai penjuru bumi, menempati tempat-tempat yang dikehendaki Allah. Berbeda dengan malaikat yang selalu taat dan tidak memiliki kehendak sendiri, jin diberi akal dan keinginan. Mereka dapat memilih jalan kebaikan atau keburukan. Mereka mampu berpikir, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan atas perbuatan mereka. Karena itulah jin menjadi makhluk yang memiliki tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Dengan akal yang diberikan, jin mengenal berbagai hal tentang kehidupan. Mereka memahami keberadaan sesama, mengenal lingkungan tempat tinggalnya, serta merasakan kebutuhan untuk hidup berkelompok. Sebagian dari mereka hidup dengan teratur, saling membantu, dan menjaga kedamaian. Namun sifat dasar memiliki pilihan juga membuka kemungkinan munculnya perbedaan, perselisihan, bahkan pertentangan. Sebagai makhluk yang berakal, jin tidak diciptakan tanpa tujuan. Allah memberikan kepada mereka tugas yang sama seperti makhluk berakal lainnya, beribadah dan tunduk kepadanya. Jin diperintahkan untuk menyembah Allah semata, menaati perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Perintah itu bukanlah beban, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dengan beribadah, jin dapat mengenal penciptanya, memahami tujuan hidupnya, serta menyadari bahwa keberadaan mereka bukanlah tanpa makna. Ibadah menjadi jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah serta memperoleh kebaikan yang telah dijanjikan. Di antara bangsa jin terdapat golongan yang taat. Mereka menjalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan. Mereka beribadah, menjaga ketertiban, serta hidup dalam ketaatan. Golongan ini merasakan ketenangan karena mengikuti jalan yang benar. Namun tidak semua jin memilih jalan yang sama. Sebagian lainnya mengabaikan perintah Allah. Mereka lebih mengikuti keinginan dan hawa nafsu. Kesombongan mulai muncul, membuat mereka merasa kuat dan bebas melakukan apa saja. Dari sinilah perlahan muncul bibit-bibit pembangkangan. Meski begitu, pada masa awal keberadaan mereka, jin tetap menjadi makhluk yang menghuni bumi sesuai ketetapan Allah. Mereka menjalani kehidupan dengan segala potensi yang dimiliki, akal untuk berpikir, kehendak untuk memilih, dan tanggung jawab atas setiap perbuatan. Keberadaan jin menjadi bagian dari fase awal sejarah penghuni bumi. Mereka adalah makhluk berakal pertama yang meramaikan dunia sebelum manusia diciptakan. Dari kehidupan merekalah kelak muncul berbagai peristiwa besar yang menjadi pelajaran tentang ketaatan dan pembangkangan terhadap Sang Pencipta. Dan dari kisah bangsa jin inilah, perjalanan sejarah penghuni bumi memasuki babak yang lebih kompleks. Chapter 3. Kehidupan jin di bumi. Seiring berjalannya waktu yang panjang menurut ketetapan Allah, bangsa jin terus berkembang biak dan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Mereka menghuni lembah-lembah, pegunungan, lautan, hingga tempat-tempat yang tak terjangkau oleh makhluk lain. Bumi yang sebelumnya sunyi perlahan menjadi ramai oleh kehidupan mereka. Dengan akal yang Allah anugerahkan, jin mulai membentuk kelompok dan komunitas. Mereka hidup berbangsa-bangsa, memiliki pemimpin serta aturan yang mengatur kehidupan bersama. Sebagian membangun tempat tinggal yang kokoh, sebagian lainnya berpindah-pindah mengikuti kebutuhan hidup mereka. Alam bumi yang luas menjadi ruang bagi jin untuk berkembang dan membentuk peradaban. Peradaban jin tumbuh dengan berbagai kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada masa itu. Mereka dapat bergerak cepat, menjangkau wilayah yang sangat jauh, serta memanfaatkan berbagai unsur alam untuk mempertahankan hidup. Mereka mengenal keteraturan hidup berkelompok, mengenal kepemimpinan, serta memahami pentingnya kerja sama. Namun, seperti makhluk berakal lainnya, kehidupan jin tidak berjalan dalam satu warna yang sama. Di antara mereka terdapat golongan jin yang taat kepada Allah.
Golongan ini menjalankan perintahnya dengan penuh kesungguhan. Mereka beribadah, menjaga ketertiban, dan berusaha menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Mereka memahami bahwa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan benar. Jin-jin yang taat hidup dengan saling menghormati. Mereka menjauhi permusuhan dan tidak berbuat semena-mena terhadap sesama. Bagi mereka, kehidupan di bumi adalah kesempatan untuk beribadah dan menunjukkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Namun, di sisi lain, muncul pula golongan jin yang durhaka. Golongan ini mulai melupakan tujuan penciptaannya. Mereka tidak lagi memedulikan perintah Allah. Kesombongan tumbuh di dalam hati mereka. Mereka merasa memiliki kekuatan besar dan menganggap diri tidak membutuhkan aturan. Keinginan untuk berkuasa dan menguasai wilayah tertentu memicu perselisihan di antara kelompok-kelompok jin. Perbedaan yang awalnya kecil berubah menjadi permusuhan. Jin-jin durhaka saling berebut kekuasaan, saling menyerang dan menumpahkan kebencian kepada sesama. Ambisi menguasai wilayah membuat mereka menghalalkan berbagai cara. Dari sinilah awal munculnya kerusakan di muka bumi. Pertikaian demi pertikaian tak lagi bisa dihindari. Kelompok yang kuat menindas yang lemah. Hukum tidak lagi dihormati. Kekacauan menyebar ke berbagai penjuru bumi. Tempat-tempat yang dulu damai berubah menjadi wilayah penuh konflik. Pertumpahan darah terjadi di antara sesama jin. Peperangan besar meletus karena perebutan kekuasaan dan pengaruh. Kebencian menutup hati mereka hingga tidak lagi mampu membedakan kebenaran dan kezaliman. Bumi yang sebelumnya menjadi tempat kehidupan yang teratur kini dipenuhi kerusakan. Ketidakseimbangan mulai terasa. Jin-jin durhaka menyebarkan ketakutan, sementara golongan jin yang taat hanya mampu menyelamatkan diri dan kelompok mereka. Kerusakan yang terjadi bukan hanya merusak kehidupan sosial bangsa jin, tetapi juga mengganggu ketenteraman bumi yang telah Allah ciptakan dengan seimbang. Kezaliman, keserakahan, dan peperangan menjadi pemandangan yang terus berulang. Dalam keadaan itu, bumi seakan kehilangan kedamaian yang pernah menghiasinya. Kehidupan bangsa jin yang semula berkembang dengan peradaban kini berubah menjadi kisah kelam penuh konflik. Ketaatan dan kedurhakaan berdiri berseberangan, memperlihatkan bagaimana pilihan setiap makhluk membawa akibat besar bagi dunia tempat mereka tinggal. Dan dari kerusakan yang semakin meluas inilah akan datang ketetapan Allah yang mengubah perjalanan sejarah penghuni bumi selanjutnya. Chapter 4, Kerusakan dan Peperangan Bangsa Jin. Kerusakan yang sebelumnya muncul dalam skala kecil, kini berubah menjadi bencana besar yang menyelimuti kehidupan bangsa jin. Perselisihan tidak lagi terjadi antara beberapa kelompok saja, tetapi meluas hingga melibatkan hampir seluruh golongan. Api permusuhan menyebar cepat, membakar kedamaian yang pernah ada di muka bumi. Bangsa jin terpecah menjadi banyak kelompok dengan kepentingan masing-masing. Setiap golongan merasa paling kuat dan paling berhak menguasai wilayah tertentu. Ambisi untuk berkuasa membuat mereka tidak lagi memedulikan kebenaran maupun keadilan. Perbedaan kecil dibesar-besarkan, sementara dendam lama terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akhirnya, peperangan besar pun tak terhindarkan. Pertumpahan darah terjadi di berbagai penjuru bumi. Lembah-lembah yang dahulu tenang berubah menjadi medan pertempuran. Pegunungan yang kokoh menjadi saksi bentrokan dahsyat antar golongan jin. Suasana bumi dipenuhi ketakutan dan jeritan. Golongan yang kuat menyerang tanpa belas kasihan. Mereka menghancurkan permukiman lawan, merebut wilayah, dan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi ambisi mereka. Jin-jin yang lemah hidup dalam ketakutan selalu dihantui ancaman serangan yang bisa datang kapan saja. Peperangan demi peperangan membuat kebencian semakin dalam. Tidak ada lagi ruang untuk perdamaian. Setiap serangan dibalas dengan serangan yang lebih besar. Setiap kekalahan melahirkan dendam yang membara. Dalam keadaan kacau itu, kezaliman merajalela tanpa kendali. Para pemimpin yang haus kekuasaan memerintah dengan kejam. Mereka memaksa golongan lain tunduk di bawah kekuasaan mereka. Siapapun yang menolak akan disingkirkan tanpa ampun. Kekuatan menjadi ukuran kebenaran, sementara keadilan tidak lagi memiliki tempat. Keserakahan menguasai hati banyak jin. Mereka ingin menguasai lebih banyak wilayah, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak pengikut. Demi mencapai tujuan itu, segala cara dihalalkan.
Tipu daya, pengkhianatan, hingga pembantaian menjadi hal yang biasa. Golongan jin yang masih taat kepada Allah semakin terdesak. Mereka tidak menyukai kekerasan dan berusaha menjauh dari peperangan. Namun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan golongan yang durhaka. Mereka hanya mampu bertahan dan menyelamatkan diri di tempat-tempat terpencil. Bumi yang sebelumnya menjadi tempat kehidupan yang teratur, kini berubah menjadi dunia yang dipenuhi kekacauan. Tidak ada lagi rasa aman, tidak ada lagi ketentraman. Wilayah-wilayah yang dahulu subur menjadi rusak akibat peperangan yang tiada henti. Api permusuhan seakan tidak pernah padam. Kehidupan bangsa jin dipenuhi rasa curiga dan kebencian. Mereka lebih mudah mengangkat senjata daripada mencari jalan damai. Hati mereka mengeras, tertutup oleh kesombongan dan hawa nafsu. Kekacauan itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Generasi demi generasi jin lahir dalam suasana peperangan. Mereka tumbuh dengan kebencian yang diwariskan, menganggap permusuhan sebagai bagian dari kehidupan yang biasa. Bumi pun seakan mengadukan keadaan itu kepada Sang Pencipta. Kerusakan yang meluas menunjukkan bahwa bangsa jin telah jauh menyimpang dari tujuan penciptaannya. Amanah untuk menjaga keseimbangan bumi diabaikan, perintah untuk beribadah dilupakan, yang tersisa hanyalah perebutan kekuasaan dan keinginan untuk saling menghancurkan. Dalam kegelapan zaman yang penuh kekacauan itu, tak ada satupun golongan yang benar-benar menang. Peperangan hanya menyisakan penderitaan dan kehancuran, dan ketika kerusakan telah mencapai puncaknya, ketika kezaliman merajalela di seluruh penjuru bumi, maka ketetapan Allah pun datang, membawa perubahan besar bagi perjalanan sejarah para penghuni bumi. Chapter 5, Pasukan Malaikat diturunkan. Kerusakan yang dilakukan bangsa jin akhirnya mencapai batas yang tidak lagi dapat dibiarkan. Pertumpahan darah terjadi tanpa henti, kezaliman merajalela di berbagai penjuru, dan bumi yang dahulu tenang berubah menjadi tempat penuh kekacauan. Bangsa jin yang durhaka semakin jauh dari tujuan penciptaan mereka. Mereka tidak lagi mengingat perintah Allah dan tenggelam dalam kesombongan serta ambisi kekuasaan. Allah yang Maha Melihat tidak pernah lengah dari apapun yang terjadi. Setiap perbuatan makhluk berada dalam pengawasannya. Ketika kerusakan telah melampaui batas, datanglah ketetapan Allah sebagai bentuk keadilannya. Allah murka terhadap kezaliman yang dilakukan bangsa jin. Kemurkaan Allah bukanlah seperti kemarahan makhluknya. Murka Allah adalah keputusan yang adil atas pelanggaran yang terus dilakukan tanpa penyesalan. Bangsa jin telah diberi akal untuk membedakan yang benar dan yang salah, namun banyak dari mereka justru memilih jalan kerusakan. Maka Allah memerintahkan pasukan malaikat untuk turun ke bumi. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan tidak pernah membangkang. Mereka diciptakan dari cahaya, bersifat patuh sepenuhnya, dan selalu melaksanakan perintah Allah tanpa ragu. Tidak ada kesombongan dalam diri mereka, tidak ada keinginan untuk melanggar ketetapannya. Ketika perintah turun, para malaikat bersiap menjalankan tugas besar, membersihkan bumi dari kerusakan yang dilakukan bangsa jin durhaka. Pasukan malaikat turun ke bumi dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Kedatangan mereka bukan untuk merusak, melainkan untuk menegakkan ketetapan Allah dan mengembalikan keseimbangan yang telah hancur. Mereka bergerak dengan ketegasan, membawa misi untuk menghentikan kezaliman. Bangsa jin yang durhaka terkejut melihat kedatangan pasukan malaikat. Mereka tidak menyangka akan menghadapi makhluk yang begitu kuat dan sepenuhnya taat kepada Allah. Namun kesombongan telah menutup hati mereka. Alih-alih menyadari kesalahan, mereka justru menyiapkan perlawanan. Peperangan besar pun tak terhindarkan. Pertempuran antara malaikat dan jin durhaka terjadi di berbagai penjuru bumi. Jin-jin yang selama ini merasa paling kuat akhirnya menghadapi kekuatan yang tidak mampu mereka tandingi. Malaikat bergerak dengan ketertiban dan kekuatan yang luar biasa, sementara jin durhaka bertempur dengan amarah dan kesombongan. Langit dan bumi menjadi saksi bentrokan dahsyat tersebut. Pasukan malaikat menumpas kelompok-kelompok jin yang membuat kerusakan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai jin durhaka berhasil direbut kembali. Pertahanan mereka runtuh satu demi satu. Sebagian jin mencoba melarikan diri ke tempat-tempat terpencil.
Sebagian lainnya tetap melawan meski kekuatan mereka semakin melemah. Peperangan itu menjadi akhir dari kekuasaan besar bangsa jin yang durhaka di muka bumi. Sementara itu, jin-jin yang taat memilih menjauh dari peperangan. Mereka tidak berpihak pada kezaliman dan berharap keselamatan dari Allah. Golongan inilah yang kemudian tersisa setelah gelombang peperangan berakhir. Dengan izin Allah, pasukan malaikat berhasil membersihkan bumi dari kerusakan besar yang telah berlangsung sangat lama. Bumi yang sebelumnya dipenuhi peperangan perlahan kembali tenang. Kekuasaan jin durhaka runtuh, menyisakan pelajaran besar tentang akibat kesombongan dan pembangkangan terhadap perintah Allah. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa tidak ada kezaliman yang dibiarkan selamanya. Setiap kerusakan pasti akan mendapat balasan yang setimpal sesuai ketetapannya. Dan setelah bumi kembali bersih dari kekacauan besar, sebuah rencana agung telah Allah siapkan. Rencana tentang makhluk baru yang kelak akan menghuni bumi dan menjalani babak sejarah yang berbeda. Chapter 6, Iblis dan masa lalunya. Di antara bangsa jin yang hidup pada masa penuh kekacauan itu, terdapat satu sosok yang kisahnya kelak menjadi pelajaran besar bagi seluruh makhluk berakal. Sosok itu adalah Iblis. Iblis bukanlah malaikat, melainkan berasal dari golongan jin. Ia diciptakan dari api sebagaimana jin lainnya. Namun sejak awal kehidupannya, Iblis dikenal berbeda dibanding kebanyakan bangsanya. Ketika banyak jin terjerumus dalam kesombongan dan kerusakan, Iblis justru menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Ia tekun menyembah Allah, patuh menjalankan perintah, dan menjauhi berbagai bentuk pembangkangan yang dilakukan kaumnya. Dalam waktu yang sangat panjang, Iblis mengisi kehidupannya dengan ketaatan. Ibadahnya dilakukan siang dan malam tanpa rasa lelah. Kesungguhannya membuat namanya dikenal di kalangan makhluk langit. Ia termasuk golongan jin yang selamat dari arus besar, kerusakan yang melanda bumi. Ketika sebagian besar jin terjerumus dalam peperangan dan kezaliman, Iblis justru memisahkan diri dan tetap berpegang pada ketaatan. Ibadah yang ia lakukan bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi disertai kesungguhan dan ketekunan yang jarang dimiliki makhluk lain pada masanya. Ia menjalankan perintah Allah dengan penuh disiplin. Setiap tugas dilakukan dengan sungguh-sungguh, seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena ketekunannya itulah Allah mengangkat derajatnya. Iblis diberi kedudukan tinggi dan diperkenankan berada di lingkungan para malaikat. Ia menjadi makhluk dari golongan jin yang kemuliaannya menyamai makhluk langit. Kehadirannya di antara para malaikat menjadikannya berbeda dari jin lainnya. Para malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan tidak pernah membangkang. Mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Di tengah barisan makhluk-makhluk yang suci itulah Iblis berada karena ibadahnya yang luar biasa. Kedudukan itu merupakan kemuliaan besar. Iblis menyaksikan langsung ketaatan para malaikat, mendengar tasbih dan pujian yang terus-menerus mereka lantunkan, serta berada di lingkungan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Namun kemuliaan kedudukan itu perlahan menjadi ujian bagi dirinya. Semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pula ujian yang tersembunyi di dalam hatinya. Tanpa disadari, muncul rasa bangga terhadap diri sendiri. Ia mulai memandang ibadah yang telah dilakukannya sebagai kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Perasaan itu tumbuh perlahan, hampir tak terlihat. Iblis merasa dirinya lebih baik dibanding jin lainnya karena ketaatannya. Bahkan, jauh di dalam hatinya mulai muncul rasa lebih mulia dari makhluk lain. Kesombongan kecil yang tersembunyi itulah yang kelak menjadi awal dari kejatuhannya. Pada masa itu, belum ada makhluk yang mengetahui apa yang tersimpan dalam hatinya selain Allah. Secara lahiriah, Iblis tetap terlihat sebagai makhluk yang taat. Ia tetap beribadah, tetap berada di lingkungan malaikat, dan tetap menjalankan tugasnya. Namun hati adalah tempat yang paling sulit dijaga. Apa yang tersembunyi di dalamnya dapat tumbuh tanpa terlihat hingga suatu saat berubah menjadi sifat yang merusak seluruh amal kebaikan. Iblis yang dahulu dikenal karena ibadahnya kini mulai diuji dengan perasaan yang tidak ia sadari. Rasa bangga berubah menjadi kesombongan halus.
Ia mulai merasa memiliki kedudukan istimewa karena amalnya sendiri, padahal segala kemuliaan adalah pemberian Allah semata. Kisah masa lalu iblis menjadi pelajaran bahwa ibadah yang banyak tidak menjamin keselamatan jika hati tidak dijaga dari kesombongan. Kedudukan yang tinggi pun dapat menjadi ujian yang berat bila tidak disertai kerendahan hati. Dan dari hati yang mulai dipenuhi kesombongan itulah, kelak akan lahir pembangkangan besar yang mengubah jalan hidup iblis untuk selamanya. Chapter 7, Rencana Besar Penciptaan Manusia. Setelah masa panjang yang dipenuhi kerusakan berlalu dan bumi kembali berada dalam ketenangan, Allah menyiapkan sebuah rencana agung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rencana itu bukan sekadar menghadirkan makhluk baru, melainkan menghadirkan makhluk yang akan memikul amanah besar di muka bumi. Dalam ketetapannya yang penuh hikmah, Allah mengabarkan kepada para malaikat tentang kehendaknya untuk menciptakan seorang khalifah di bumi. Kabar itu bukanlah kabar biasa. Para malaikat yang senantiasa taat memahami bahwa setiap keputusan Allah mengandung kebijaksanaan yang sempurna. Mereka mendengarkan dengan penuh ketundukan saat Allah menyampaikan bahwa akan ada makhluk baru yang diberi tanggung jawab untuk menghuni dan memakmurkan bumi. Makhluk itu kelak akan hidup silih berganti dari generasi ke generasi. Mereka akan membangun kehidupan, mengelola alam, serta menjalani ujian dalam ketaatan kepada Allah. Para malaikat memahami bahwa menjadi khalifah berarti memikul amanah besar. Amanah itu bukan sekadar tinggal di bumi, tetapi menjaga keseimbangan, menegakkan kebaikan, dan menjalankan perintah Allah di tempat kehidupan berlangsung. Namun para malaikat juga mengetahui sejarah panjang yang pernah terjadi di bumi. Mereka menyaksikan bagaimana bangsa jin yang lebih dahulu menghuni bumi pernah terjerumus dalam kerusakan dan pertumpahan darah. Pengalaman itu membuat para malaikat ingin memahami hikmah di balik rencana besar tersebut. Dengan penuh adab dan ketundukan, para malaikat bertanya kepada Allah. Pertanyaan itu bukanlah bentuk penolakan, melainkan ungkapan keingintahuan terhadap kebijaksanaan ilahi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Pertanyaan itu lahir dari pengetahuan mereka tentang makhluk sebelumnya yang pernah merusak bumi. Para malaikat tidak membantah keputusan Allah, melainkan ingin memahami hikmah di balik penciptaan makhluk baru yang akan memikul amanah besar tersebut. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu menjawab dengan jawaban yang singkat namun penuh maknanya bahwa Allah mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Jawaban itu menunjukkan bahwa rencana Allah melampaui pengetahuan makhluknya. Ada kebijaksanaan besar yang tersembunyi yang belum dapat dipahami sepenuhnya bahkan oleh malaikat yang suci dan taat. Di balik rencana penciptaan manusia tersimpan takdir tentang perjalanan panjang kehidupan. Manusia akan diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan kehendak untuk memilih jalan hidupnya. Mereka akan mengenal kebaikan dan keburukan, lalu diuji untuk menentukan pilihan. Isyarat pun menjadi jelas bahwa makhluk baru ini akan menggantikan makhluk sebelumnya sebagai penghuni bumi. Jika dahulu bangsa jin pernah menghuni bumi namun gagal menjaga amanah, maka manusia akan datang dengan tugas yang sama, menjadi khalifah, memakmurkan bumi, dan menjalankan perintah Allah. Bumi yang luas itu kembali dipersiapkan untuk menyambut fase kehidupan yang baru. Rencana besar ini menandai babak penting dalam sejarah alam semesta, babak tentang makhluk yang akan menjalani kehidupan dengan ujian, tanggung jawab, serta petunjuk dari Allah. Para malaikat menerima keputusan itu dengan penuh ketaatan. Mereka menyadari bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia. Semua telah ditetapkan dengan ilmu dan kebijaksanaan yang sempurna. Dan sejak saat itu, bumi menanti kehadiran makhluk baru yang akan mengisi lembaran sejarah berikutnya. Makhluk yang kelak membawa peradaban, menghadapi godaan, menerima petunjuk ilahi, serta menjalani kehidupan sebagai hamba sekaligus khalifah di muka bumi. Sebuah awal dari kisah panjang umat manusia pun semakin dekat untuk dimulai. Chapter 8, Awal Penciptaan Nabi Adam. Rencana besar yang telah Allah tetapkan kini memasuki tahap pelaksanaan.
Setelah bumi dipersiapkan dan para malaikat mengetahui akan hadirnya makhluk baru yang menjadi khalifah, tibalah saat penciptaan manusia pertama dimulai. Makhluk itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan cara yang berbeda dari makhluk sebelumnya. Jika malaikat diciptakan dari cahaya dan jin dari api, maka Adam diciptakan dari tanah bumi. Tanah yang dipilih bukanlah tanah biasa, melainkan campuran dari berbagai unsur yang ada di bumi. Ada tanah yang keras dan lembut, ada yang berwarna gelap dan terang, ada yang subur dan ada yang gersang. Semua unsur itu menjadi bagian dari penciptaan manusia pertama. Dari sanalah kelak lahir keturunan manusia dengan beragam sifat, warna kulit, karakter, dan kepribadian. Tanah itu dibentuk dengan kehendak Allah menjadi sosok yang sempurna. Bentuk tubuh manusia disusun dengan keseimbangan yang menakjubkan. Kepala, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dipersiapkan untuk menjalankan tugas kehidupan di bumi. Proses penciptaan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterikatan kuat dengan bumi tempat tinggalnya. Dari tanah ia berasal, di atas tanah ia hidup, dan ke dalam tanah pula ia akan kembali. Setelah bentuk Nabi Adam sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dengan izin Allah, tubuh yang sebelumnya tidak bernyawa itu pun hidup. Adam mulai bergerak, melihat, dan merasakan keberadaan sekitarnya. Itulah awal kehidupan manusia pertama. Penciptaan ini bukan sekadar menghadirkan makhluk baru, tetapi menjadi tanda dimulainya babak baru sejarah penghuni bumi. Jika sebelumnya, bumi dihuni oleh bangsa jin, kini akan hadir makhluk yang memikul amanah sebagai khalifah. Para malaikat menyaksikan peristiwa agung tersebut dengan penuh ketundukan. Mereka melihat bagaimana makhluk yang diciptakan dari tanah diberi kehidupan, akal untuk berpikir, serta kemampuan untuk belajar. Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai nama benda dan pengetahuan yang tidak diketahui malaikat. Hal ini menjadi bukti kemuliaan manusia dengan ilmu yang Allah anugerahkan. Ilmu menjadi salah satu kelebihan manusia sebagai bekal menjalani amanah di bumi. Semua persiapan dilakukan dengan sempurna. Bumi yang luas telah siap dihuni. Alam yang teratur menjadi tempat manusia memulai kehidupannya. Gunung, lautan, sungai, tumbuhan, dan hewan menjadi bagian dari lingkungan yang akan menyertai perjalanan panjang keturunan Adam. Penciptaan Nabi Adam juga menjadi awal dari ujian kehidupan. Manusia tidak hanya diciptakan untuk tinggal di bumi, tetapi untuk menjalani ujian ketaatan, menghadapi godaan, serta belajar membedakan kebenaran dan kesalahan. Di dalam diri manusia terdapat potensi kebaikan sekaligus kelemahan. Dengan akal dan petunjuk dari Allah, manusia diberi kesempatan untuk memilih jalan hidupnya. Peristiwa penciptaan Adam menandai dimulainya era baru di muka bumi. Era di mana kehidupan akan diisi oleh peradaban manusia. Akan ada generasi demi generasi yang lahir, membangun, dan mewariskan kisah kehidupan. Akan ada perjuangan antara kebaikan dan keburukan. Akan ada nabi-nabi yang diutus membawa petunjuk ilahi. Semua bermula dari satu sosok manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah. Dari tanah yang sederhana, Allah menghadirkan makhluk yang kelak memimpin peradaban. Dari bentuk yang awalnya tak bernyawa, Allah meniupkan ruh hingga lahirlah kehidupan manusia. Bumi yang dahulu sunyi kini bersiap menyambut perjalanan panjang umat manusia. Sebuah perjalanan yang penuh ujian, pelajaran, dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, sejarah baru penghuni bumi pun resmi dimulai.